Dia melewatinya. Untungnya Jakarta itu kota yang teramat luas, sehingga memiliki banyak jalan alternatif untuk mencapai suatu tujuan. Sekarang entah kenapa tiba-tiba muncul keinginan untuk ke situ lagi, pagi-pagi lagi, seperti kerutinan pergi bekerja. Suatu hari keinginan tanpa landasan yang jelas apa yang motivasi dan dorongannya, padahal ia sudah yakin dan bertekad bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka hati adalah dengan menghindarinya. Nah, itu dia. Dia melihat sebuah bangunan sekolah yang sudah mengalami renovasi dibandingkan 6 tahun yang lalu. Sekolah SD dan TK cerdas. Sekarang ada tambahan SMP-nya. Ada kemajuan dibandingkan 6 tahun yang lalu. Ketika itu bangunannya tidak sebagus sekarang. Situasi di pagi hari itu sangat ramai. Saatnya para pelajar masuk sekolah. Sebagian mobil mengantar parkir di tepi jalan, sebagian lain cukup menurunkan penumpang saja lalu pergi. Tapi biru itu cukup memacetkan jalan. Gurita ikut-ikutan memarkir mobilnya, padahal ia tidak berniat turun. Aneh juga rasanya kenapa ia tidak melewati saja lalu pergi cepat-cepat meski pun ada dorongan untuk ia menetap di tempatnya. Ia menatap ke arah dalam lewat pagar kawat. Tampak anak-anak yang lucu sedang berlari ke larian atau cuma duduk saja. Ada juga ibu-ibu yang menunggu anak mereka yang belum mau ditinggalkan. 6 tahun yang lalu dia berada di tengah suasana seperti itu. Dulu dia adalah seorang guru TK. Bekerja itu dijalani sekitar 2 tahun sebelum musibah terjadi. Awalnya segala berjalan lancar. Dia menyukai anak-anak. Pagi sampai siang ia bekerja, sorenya kuliah akuntansi. Memang gajinya tidak seberapa besar, tapi lumayan untuk uang saku. Lagi pula pekerjaan itu terasa ringan baginya. Bila didasarkan rasa suka, maka tak ada tambahan beban yang tak perlu. Mulanya ia jadi asisten selama beberapa bulan karena belum punya pengalaman. Setelah seniornya berhenti kerja, ia diangkat menjadi guru penuh. Mungkin kepala sekolah menilai dirinya berprestasi dan punya kemampuan. Dia menikmati pekerjaannya. Di matanya semua anak adalah suci dan bersih. Kalaupun nakal maka itu wajar saja. Mereka nakal karena kebutuhan otot tubuhnya untuk bergerak dan berkembang. Justru kalau seorang anak diam saja, kenormalannya patut dipertanyakan. Kemudian perhatiannya tertuju pada seorang bocah laki-laki bernama Ade Irawan. Anak yang satu ini nakalnya kelewatan. Dia agresif dan suka meneror anak lain. Bila di kelas sedang ada kegiatan dan anak-anak mengikuti sepenuhnya, si Ade malah sibuk mengganggu siapapun saja yang di dekatnya. Bila ada tangisan pecah, maka hampir pasti itu akibat gangguan si Ade. Ia sudah berlalu lalang menasihati dan mengingatkan anak itu, tapi tampaknya ia tak juga jera. Lalu ia memanggil orang tua Ade. Ternyata anak itu tak punya ibu lagi. Ayahnya bernama Indra Perkasa. Memenuhi panggilan Nurita, si ayah mengakui bahwa anaknya itu hiperaktif dan dia berjanji akan membawa Ade ke psikolog. Tetapi untuk sementara saja si Ade menjadi jinak. Tak lama kemudian ia lepas kendali lagi. Bahkan teror yang dilancarkannya lebih parah dan sadis. Dia membawa jarum dan menusukkannya kepada anak lain. Tentu saja korbannya menjerit kesakitan.
Nurita kelelawahan dan melaporkan hal itu kepada kepala sekolah. Indra dipanggil lagi. Kali ini Ade diancam akan dikeluarkan bila tidak berhenti kebenarannya. Rupanya ancaman itu berhasil. Si Ade benar-benar menjadi jinak. Dia tetap aktif berlari ke sana kemari, tetapi tidak ada gangguan anak lain. Masih ada lagi perubahannya lain yang menyentuh perasaan Nurita. Tiba-tiba anak itu jadi manis dan sopan. Sesekali kepadanya, kalau ia datang, si Ade berlari menjemput dan memaksa membawakan tasnya. Walaupun tampak keberatan, tetap saja Ade membawa dengan langkah bersolek-solek terus sampai masuk kelas. Tentu saja sikap dan kelakuan bocah itu membuat Nurita jatuh hati. Bila orang dewasa bersikap baik secara berlebihan dan dengan tiba-tiba mungkin ada udang di balik batu. Tetapi anak kecil yang masih polos tentulah tak pantas disangkai seperti itu. Toh ia tidak memenuhi bersenang hati. Setiap perubahan haruslah ada penyebabnya, dan penyebab itu harus pula masuk akal. Mungkinkah anak sekecil Ade sekitar 5 tahun begitu pintar, berpura-pura untuk mengambil hatinya? Pada suatu kesempatan ia menanyakan kepada Indra, ayah Ade. Dengan bangga Indra menjelaskan bahwa Ade menjalani terapi secara rutin para psikolog. Nurita sangat senang mendengar, dan demikian perubahan Ade itu bukan terapi, tapi bukan sesuatu yang harus dicemaskan. Perasaan lega itu membuat melonggarkan pengawasan kepada Ade. Dia tidak lagi terlalu ketat mengamati segala tingkah laku anak itu. Dengan kelakuan yang novel, anak itu memang tidak lagi tampil mencolok dibandingkan anak-anak lain. Lalu tibalah hari musibah itu. Pada hari itu asisten guru itu tidak masuk. Dia sendirian mengembala anak-anak sebanyak 20 orang anak. Usai bermain di lapangan, dia mengiring mereka semua masuk ke kelas untuk berkegiatan. Dia dalam ruangan, ia menyadari bahwa Ade tidak ada di dalam kelas. Bersamaan dengan kesadaran itu, jantungnya pun berdebar kencang. Dia pun cepat menghitung anak-anak, ternyata bukan kurang satu, melainkan kurang dua. Anak-anak lihat Ade dan Eva nggak? Ia bertanya. Anak-anak menggeleng-gelengkan kepala. Nurita segera berlari keluar kelas. Ia mengamati seputar lapangan. Sepi saja. Kelas lain tak ada yang keluar. Dia berlari lagi ke belakang sekolah. Di sana ada halaman kosong yang berkalai. Dia melihat sesosok dua anak. Lega hatinya, mereka adalah Ade dan Eva. Keduanya sedang berdiri berdekatan, membelakanginya. Entah apa yang mereka pandangi. Nurita bergegas ke sana. Tiba-tiba ia terkejut, bukan main. Rasanya bagai disambar petir, hingga ia menjadi kaku sesaat. Dia melihat Ade mendorong Eva ke arah depan. Eva memekik lalu jatuh. Rupanya tempat ia jatuh merupakan sebuah lubang. Nurita juga memekik, Ade, Eva. Lalu dia berlari. Ade menoleh, tampaknya kaget juga. Lalu Ade berlari pergi meninggalkannya. Ade, jangan pergi ke sini, teriaknya.
Tapi anak itu terus saja berlari.